Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Nobita, NIM 40122111160, mata kuliah Hukum Internasional, dosen pengampu Bapak Sintong Arion Hutapea. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Terutama saya akan membaca permasalahannya terlebih dahulu. Di sini ada kapal penumpang yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit di Laut Merah untuk merawat korban-korban konflik Palestina dan Israel. Kapal ini sendiri berbendera Turki dan merawat 500 warga negara Palestina. Pada malam 1 Juni 2022, kapal ini diserang oleh tentara Israel. Serangan ini menewaskan 20 kru kapal yang berjebangsaan Turki dan Jerman. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Kira-kira apakah negara Israel tersebut bisa diminta pertanggungjawaban dan kemana akan diadili? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai sebuah entitas negara, Israel tunduk pada hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan yang mengatur konflik bersenjata. Serangan terhadap kapal rumah sakit yang berbendera Turki dan merawat korban konflik Palestina dan Israel di Laut Merah pada tanggal 1 Juni 2022 yang menewaskan 20 kru kapal yang berkebangsaan Turki dan Jerman mungkin dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama jika serangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan, termasuk Konvensi Jenewa. Dalam situasi seperti ini, negara Turki dan Jerman sebagai negara di mana warganya menjadi korban serangan berhak untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas serangan tersebut. Mereka dapat mengambil langkah-langkah diplomatik seperti mengajukan protes resmi, melakukan diplomasi bilateral, atau mengajukan kasus ke pengadilan internasional untuk mencari keadilan bagi para korban. Negara-negara lain dan organisasi internasional juga dapat meminta pertanggungjawaban Israel atas serangan tersebut. Proses pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa dapat bervariasi tergantung pada jalur yang dipilih oleh negara-negara yang terlibat. Mereka dapat memilih untuk mengadu ke Mahkamah Internasional atau ICJ jika ada klaim yang melibatkan pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Selain itu, ada juga Pengadilan Pidana Internasional atau ICC yang dapat menangani kasus-kasus kriminal terkait pelanggaran hukum kemanusiaan. Namun perlu diingat bahwa proses hukum internasional seringkali kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama. Hasil akhirnya tergantung pada bukti yang ada, interpretasi hukum internasional, dan kemauan politik negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, proses pengadilan atau penyelesaian sengketa dapat berjalan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan hasilnya tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.